pertama yang terhormat Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak, ini beberapa waktu lalu, kalau nggak salah sekitar akhir bulan April atau di awal bulan Mei, Pak, ada kejadian, Pak, di Padang, Sumatera Barat. Salah seorang oknum dokter klinik kecantikan inisial RL atau Richard Lee, ya, itu membuat konten katanya klinik yang baru dibuat atau didirikan di Kota Padang itu mengalami pencurian. Nah, setelah ditelusuri oleh tim Klewang dari Polresta Padang, ternyata ini diduga hanya settingan karena pelaku terduga pencurinya ini sudah mengakui di depan polisi. Nah, proses ini menimbulkan kemarahan yang cukup luas di masyarakat, Pak Kapolri. Sampai ada beberapa demo juga di klinik yang bersangkutan di Padang, di Polresta Padang, di Polda Sumbar, bahkan di Mabes Polri juga kemarin karena ada dugaan suara voice note yang beredar di media sosial yang di situ diduga yang bersangkutan ini menyampaikan urusan polisi nanti saya yang beresin gitu. Betul ya Pak Maji ya, kurang lebih ya, kasih duit selesai begitu. Ini sangat miris ya Pak, karena kami sebagai masyarakat Indonesia pun ikut marah Pak dengan hal ini, dan ini akan menjadi presiden buruk dan contoh Pak akan generasi kita. Dia nanti akan banyak yang membuat konten-konten serupa Pak. Orang mau bikin usaha apa, nanti dia bikin konten-konten yang serupa dengan yang dilakukan ini. Bagaimana tatanan negara kita ini bisa banyak hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Jadi saya berharap Bapak Kapolri, Pak Kabar Eskrim Polri, Pak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Kapolresta Padang benar-benar menindaklanjuti secara serius masalah ini ya, karena banyak banget saya dengar banyak yang sudah melaporkan ke kepolisian, tapi sampai sekarang yang bersangkutan ini belum ada panggilan yang saya dengar. Nah, ini di samping saya ada dari Bapak Kurnia, ini sudah membuat laporan juga di Polda Sumatera Selatan, sudah hampir 2 bulan, sama sekali belum dipanggil untuk permintaan klarifikasi. Pak Kapolda Sumatera Selatan, ya, minta tolong Pak, atensinya Pak, ini Pak. Ini masalah serius Pak, menurut saya ini masalah serius. Karena kalau sampai tidak ada ujungnya, saya yang pertama akan buat konten yang sama nanti, ya. Dan nanti tidak menutup kemungkinan akan ditiru orang-orang lain. Ini diduga kuat sudah mencemarkan nama Kota Padang, ya, dengan hal ini kan bisa membuat presiden buruk di Kota Padang. Kota Padang jadinya nggak aman dong. Orang belum buka klinik kok kemalingan gitu ya. Dan saya juga pengusaha. Sebetulnya 2024 ini saya mau buka cabang High Five di Kota Padang, tapi saya batalkan. Dengan kejadian ini saya batalkan dulu pembukaan kantor cabang High Five di Kota Padang tahun 2024 ini. Terakhir kita sudah buka di Surabaya, di Medan. Sekarang memang setelah Medan, planning kita yang terdekat adalah di Kota Padang, Sumatera Barat. Karena orang-orang Padang ini kan banyak banget pengusaha kan. Jadi, tapi gara-gara berita ini, saya mengurungkan niat untuk mendirikan kantor cabang High Five di Kota Padang. Sampai belum tahu, nanti makanya nunggu kejelasan dari pihak kepolisian, ini boleh apa enggak. Kalau enggak boleh, tolong dilanjutkan prosesnya dengan cepat dan tepat. Jangan ada presiden di masyarakat, kok ini mentang-mentang punya duit kok nggak dipanggil-panggil, nggak diproses-proses. Jangan sampai terjadi presiden tersebut di masyarakat gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Bapak Kurnia mengenai proses yang sampai sekarang laporan polisinya mandek, belum ada panggilan sama sekali. Baik, terima kasih. Saya Kurnia Saleh, Direktur LBH KIS, bersama dengan Mas Hidayat, Formatur LBH KIS, selaku pelapor pertama dari RL, baik pelapor secara pidana maupun etik.
di MKEK PBID. Tentu kami akan menyampaikan sedikit ada dinamika dalam kami membuat proses laporan ini. Mulai dari kami mendatangi Polda Sumsel itu sekitar pukul 8 pagi, kami baru diproses membuat laporan itu sekitar pukul 8 malam. Artinya ada kurang lebih 12 jam. Kami pikir dinamika dalam membuat laporan terhadap RL ini sampai di situ saja tantangannya. Rupanya tanggal 4 Mei 2024 kami membuat laporan di Polda Sumsel terhadap RL atas dugaan melanggar pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Rupanya sampai dengan hari ini sudah mau 2 bulan belum ada tindak lanjut sama sekali. Nah, tentu teman-teman media yang ingin kami sampaikan di sini adalah kita melihat ada ketidakwajaran dalam penanganan ini. Logisnya karena kami juga seorang advokat, 1-2 minggu itu udah kelamaan dalam memproses untuk BAP awal kita sebagai pelapor. Nah, tentu ada hal yang sangat serius kata Bang John tadi atas sikap Polri yang seperti ini yang takut akan menjadi keliru dan berdampak masif. Kita melihat bahwa Polri ini selaku institusi pintu pertama mencari keadilan. Jangan sampai hanya karena satu person ini ada ratusan ribu wajah dan anggota Polri ini rusak. Paradigma Polri yang awalnya itu adalah untuk mencari keadilan pertama berubah menjadi tempat untuk menguji apakah Polri ini masih bisa untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Apakah itu pemilik modal ataukah itu masyarakat sipil biasa. Nah, itulah yang kita tidak ingin. Tentu kita ingin menjaga marwah Polri. Dan itu juga yang kita sampaikan kepada teman-teman di Polda Sumsel. Kami berdiri atas bentuk kemarahan kami sebagai publik atas adanya satu orang oknum yang kita ragukan kapasitasnya dalam mengatakan sebuah fakta yang kita ragukan itu. Apalagi ini sudah dikomentari dan dijelaskan langsung oleh Polresta Padang. Baik, teman-teman yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan bahwa kami selain menyampaikan laporan di Polda Sumsel, kita juga turut membuat instrumen pengaduan di MKEKID, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di PBID Pusat Jakarta. Apa poin yang ingin kita sampaikan di situ adalah kami menduga ada pelanggaran etik berat atas RL ini yang menggunakan kapasitasnya sebagai dokter kecantikan yang mempromosikan klinik kecantikannya dengan cara-cara tipu muslihat, kalau bunyi di kode etik, dengan cara-cara bohong. Dan kami ingin tegaskan antara etik dan pidana ini adalah dua hal yang terpisah. Bahwa kemudian etik ini menjadi dasar penguatan untuk pidana, silakan. Tapi kalaupun pidananya tidak terbukti, etik tetap harus jalan. Nah, ini yang ingin kita tempuh. Sayangnya, seperti seakan-akan selaras antara ID, MKEKID dengan Polda Sumsel. Sampai dengan hari ini, 8 Mei, 4 hari setelah kami ke Polda Sumsel, 8 Mei kita buat aduan ke MKEKID, tidak ada juga tidak lanjut. Apakah keterangan dari MKEK laporan kami dibuang ke kotak sampah atau mungkin ini diproses, kita belum punya kejelasan. Nah, tentu ini jangan sampai sangar dengan dokter-dokter yang ada di pelosok daerah. Sedangkan dengan dokter-dokter yang kita sampaikan mungkin memiliki pengaruh cukup besar, ini semacam tidak punya power untuk menegakkan ya apa yang harus ditegakkan. Jadi intinya teman-teman, perjuangan kita hari-hari ini tidak hanya perjuangan untuk menegakkan kode etik kedokteran, tidak hanya menegakkan terkait dengan adanya berita bohong, bukan itu. Tapi jauh daripada itu, fungsi kita di sini adalah meletakkan Polri pada tempatnya. Bahwa betul Polri presisi, seperti yang didengungkan Bang John berkali-kali. Dan kami meyakini asa daripada itu masih ada. Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, kami tentu meminta Polri untuk bersikap tegas karena kami takut perjuangan Bapak memimpin Polri selama ini mengangkat nama baik Polri, trust publik terhadap Polri ini jatuh hanya karena satu orang oknum dokter yang tidak jelas. Sedangkan wajah ada banyak kepala, ratusan ribu dokter yang Bapak kawal hari ini, yang Bapak pimpin hari ini, itu dicampakkan dengan secara sengaja tanpa ada permintaan maaf. Bahkan sampai hari ini kami pikir videonya belum di take down, itu secara sengaja masih dibiarkan. Mungkin itu untuk di awal ini. Tidak ada, ya, yang saya sangat sesalkan juga sampai sekarang tidak ada yang bersangkutan ini mengeluarkan statement permintaan maaf tidak atau ada. membahas. Jadi kayak pura-pura bego juga, diam-diam aja gitu. Berharap kasus ini hilang. Saya sampai kapanpun tidak akan berhenti speak up sampai ada statement tegas dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini boleh apa nggak boleh? Saya cuma minta itu sebagai warga negara. Saya punya KTP bangsa Indonesia, ya. Saya menuntut kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengeluarkan statement tegas terkait kasus yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat yang diduga dilakukan oleh oknum dokter klinik kecantikan RL, ya.
Jadi tolong Pak Polisi, saya termasuk yang sangat aktif membela Kepolisian Republik Indonesia. Saya termasuk yang sangat pro terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Tolong tunjukkan dan buktikan ke masyarakat bahwa Polri betul-betul presisi mengawal kasus ini. Jangan ada tebang pilih, ya, karena kami cuma butuh statement tegas dari pihak berwenang, yaitu Polri. Ini boleh apa nggak boleh? Kalau boleh, saya akan bikin konten-konten yang seperti ini. Konten-konten hoax, konten-konten kemalingan, konten-konten mungkin apa ya, perampokan. Saya akan buat nanti. Kalau memang Polri udah mengeluarkan statement boleh. Tapi kalau nggak boleh, itu bagus. Tolong dihukum yang bersangkutan. Karena diduga sengaja membuat gaduh suasana. Diduga sengaja membuat konten sampah, membuat konten hoax. Dulu pernah ada kasusnya salah satu public figure juga, Ibu Ratna Sarumpait, menyebarkan berita-berita seperti itu. Bahkan nggak ada demo, diproses loh dan menjalani hukuman loh. Nggak adil loh. Kalau saya jadi Bu Ratna, saya merasa tidak adil juga ini, karena apa ya? Ya intinya nggak ada orang kebal hukum lah di negara ini. Ya, saya harus sampaikan, tidak boleh ada orang satupun yang merasa kebal hukum di Republik ini. Lu salah, ya lu harus berbuat apa? Harus menanggung resikonya, ya, menghadapi prosesnya. Jangan merasa kebal hukum. Justru saya makin tertantang kalau ada orang yang merasa kebal hukum kayak begini. Ayo kita buktikan kamu sampai di mana gitu ya. Saya akan kawal terus sampai kapanpun, saya akan terus bersuara tentang ini, karena ini untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya biar adil. Ini banyak banget Pak Kapolri, Pak Kapolda Sumatera Barat, Pak Kapolda Sumsel, Pak Kapolda Metro Jaya, ya, ini banyak banget masyarakat yang kepingin buat konten serupa nih, karena cukup efektif, viral tempat usahanya. Tapi kan kami nggak berani. Saya terus sosialisasi ke masyarakat, jangan dulu, tunggu dulu dari Polri. Ini boleh apa enggak? Kalau boleh, ya kita bikin lah, rame lah, kita bikin sebanyak-banyaknya konten seperti ini, efektif kok, gitu. Ya. Ini untuk bukti laporan pidana di Polda Sumsel tanggal 4 Mei 2024, dan ini laporan pertama dari pihak masyarakat. Laporan yang di Padang itu LI, laporan informasi. Baik, sampaikan ini di MKK ini, DPID, dengan tujuan kami menuntut dan mendesak MKK Bang untuk mencabut status dan izin dia sebagai dokter, agar jangan lagi dia menjustifikasi apa yang ia sampaikan itu karena kapasitas dia sebagai dokter. Ini kami laporkan di tanggal 8 Mei, 4 hari setelah di Polda Sumsel. Pak, ini boleh tanya kan terkait berapa waktu lagi juga Bang Hotman bilang ini nggak bisa dituntut katanya. Bang Hotman Paris, orang ditanyakan, katanya dicatnya emang nggak bisa dituntut karena tidak bunyi. Gimana pendapatnya Pak? Ya, yang jelas pertama Hotman Paris tidak berwenang mengucapkan itu. Karena kapasitas dan wewenang itu ada di pihak institusi Polri. Makanya apa yang disampaikan Bang John tadi, sebetulnya kita ingin melihat sikap tegas Polri. Dalam bahasa Bang John, kalau memang boleh ya kita mau, nggak tahan lagi lah kira-kira kita mau buat konten serupa. Tapi secara hukum yang ingin Bang John lihat dan kita masyarakat ingin lihat, kalau memang tidak terbukti ya keluarin dong. Ini memang nggak harus terbukti, hentikan lidik. Ini kita belum dipanggil. Nah kalau memang ini terbukti, proses tegak lurus saja. Kita nggak perlu spesial. Misal kita buat laporan hari ini, besok ditangkap, nggak perlu. Cukup equal, quality before the law, itu aja. Sebagaimana yang pernah ditangkap Polri di lapisan masyarakat sipil ke bawah, perlakukan sama terhadap RL, begitu. Ya karena waktu itu ada konten kreator juga namanya Galilos kalau nggak salah. Betul. Itu cepet banget loh ditangkapnya. Ya. Di prosesnya juga cepat. Saya percaya, saya sampai detik ini John Albert masih sangat percaya bahwa Kepolisian Republik Indonesia presisi, tegak lurus, ya, dan harapannya setelah ini bisa ditanggapi secara serius, karena kita akan menempuh langkah ke ini ya, Propam ya. Iya. Iya, jadi betul itu kita akan menggunakan instrumen hukum yang memang disediakan oleh negara.
Jadi kalau memang kita menilai ada ketidakwajaran dalam proses kita membuat laporan di kepolisian, tentu kita akan menggunakan proses hukum berjenjang, laporan berjenjang di baik itu di Propam, mungkin kita sebentar lagi akan ke Propam Mabes. Kalaupun memang tidak ada tindak lanjut, kita juga turut melaporkan ke Kompolnas. Dan kalau memang ini dampaknya begitu masif, tidak menutup kemungkinan kita juga minta bantuan dari Polhukam, Bang, untuk memberikan atensi terkait dengan hal ini. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kita lakukan. Tapi pernah coba hubungin beliau sendiri nggak sih? Hubungin siapa? Sendiri atau Oh, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kan kita ini kan hidup bernegara, kita minta kepastian hukumnya pada negara, bukan sama dia. Buat apa? Nggak ada urusannya. Dan kita sebetulnya, saya secara pribadi ini harus pertegas, saya tidak menyerang person ya, Nah, tuh. tindakannya yang keliru. Jadi jangan ada nanti penggiringan opini, wah ini musuh bebuyutan. Oke. Saya nggak ada musuh. Saya nggak suka bermusuhan. Tapi ini akan jadi presiden buruk. Saya mau tanya ke teman-teman media, kalau tidak ada keputusan apapun di ngambang begini, kan saya mau bikin konten begitu, kita juga ragu-ragu. Nggak sabar lagi. Betul ya? Kalau ini diperbolehkan, saya gercep bikin itu, karena efektif loh. Kliniknya kemalingan, terus habis itu diklarifikasi, bikin sayembara, terus viral di mana-mana. Namanya kejadian-kejadian seperti itu kan cepat dapat sorotan publik. Kemalingan lah, pencurian lah, apalah, cepat. Saya yakin, saya duga dia orang tahu celahnya untuk dapat sorotan masyarakat luas, kan otomatis kalau wah klinik saya di situ kemalingan, orang akan yang sebelah mana sih, yang sebelah mana sih, di sebelah mana sih kliniknya. Ini diduga kuat untuk kepentingan pribadi, tapi nggak mikirin perasaan orang lain, perasaan masyarakat Padang. Ini yang saya juga pengen mengajak juga untuk kita teman-teman semuanya, ayo ini masalah isu bersama loh, masalah bersama ini ya. Jadi ini untuk orang, diduga untuk kepentingan dia pribadi, mengorbankan orang lain. Ini nggak boleh loh ya. Padahal saya bukan orang asli Padang, tapi saya orang Indonesia. Karena saya khawatir nanti di Semarang, tempat kelahiran saya, bisa terjadi seperti ini. Nanti kota Semarang jadi predikatnya kota nggak aman, kan begitu. Jadi presiden itu sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, dan lain-lain. Makanya saya sangat berharap, dan saya tahu Pak Kapolri kita ini orang yang sangat tegak lurus, sangat tegas. Bahkan beliau mengeluarkan statement, orang yang paling keras mengkritik Polri adalah sahabat Polri. Ini kita lebih dari sahabat Polri, karena kita tidak mengkritik keras, kita justru mendukung keras. Kami ini mendukung keras, tegakkan hukum seadil-adilnya ya. Jangan ada orang yang bersikap arogan seperti ini dibiarkan bahkan merasa tidak bersalah.